Bos 9 Matahari, Bab 1036, Susu Spiritual, Urat Bumi. Ye Yunfei melihat altar yang setengah cacat. Mengapa kamu tidak membantu saudara perempuanku membangkitkan pembuluh darah Vermilion Bird di sini, dan membantunya memulai jalan kultivasi? Ye Yunfei berpikir sendiri. Pembuluh darah bumi dan susu spiritual di kolam di altar adalah harta yang sangat langka, sulit didapat. Apakah seseorang baru saja mengirim transmisi suara? Ye Yunfei bertanya pada ulat naga bertanduk emas. Tidak, ada beberapa orang yang baru saja ingin mengirim transmisi suara, tetapi Anda semua membunuh mereka tepat waktu. Petik 2. Ulat naga bertanduk emas muncul di depan Ye Yunfei dan menjawab. Ulat naga bertanduk emas tidak hanya mahir dalam energi ruang, tetapi juga sangat sensitif terhadap semua bentuk fluktuasi ruang. Jika seseorang di istana bawah tanah ini mengirimkan transmisi suara keluar, dia dapat merasakan fluktuasi ruang sekecil apapun. Itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Jika orang-orang Miao di luar tidak tahu apa yang terjadi di istana bawah tanah ini untuk saat ini, maka Ye Yunfei akan memiliki waktu untuk menggunakan pembuluh darah bumi dan susu spiritual di sini untuk membantu Xiao Fei sepenuhnya mengaktifkan pembuluh darah burung Vermilion di tubuhnya dan memulai jalan kultivasi. Faktanya, selama pertarungan barusan, Ye Yunfei memikirkan masalah ini. Jadi dia secara khusus mengirimkan suara ke lengan raksasa, dan membunuh mereka yang akan mengirimkan suara keluar tepat waktu. Memanggil, Ye Yunfei berteleportasi ke menara hantu dengan lengan raksasanya. Ye Yunfei langsung menemui orang tuanya. Pada saat ini, Xiao Fei belum bangun, dan sedang berbaring di tanah. Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong dengan gugup menunggu di samping. Hu Miao, Hong Bai, Wu Hua, dan Huang Chang juga ada di sana. Feier, bagaimana kabar Xiao Fei? Tanya Ye Tianpeng begitu dia melihat Ye Yunfei. Kakak baik-baik saja, dia hanya pingsan. Aku akan membangunkannya sekarang. Petik 2. Ye Yunfei merasakan Xiao Fei dan berkata. Ye Yunfei tahu bahwa alasan mengapa Xiao Fei masih koma terutama karena pembuluh darah Suzaku dicabut paksa dari tubuhnya belum lama ini. Meskipun pembuluh darah Suzaku telah kembali ke tubuhnya belum terbiasa untuk sementara waktu. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwa yang lembut, menyelimuti kepala Xiao Fei, dan melemparkan teknik rahasia untuk menyehatkan tubuh jiwa Xiao Fei. Langsung, Xiao Fei bersenandung ringan, lalu bangun dengan santai. Xiao Fei, kamu sudah bangun. Sangat gembira, Miao Ziqiong segera bergegas memeluk Xiao Fei. Ibu, Xiao Fei membuka matanya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah Miao Ziqiong, dan dia bertanya dengan lembut. Dia masih ingat adegan di mana Miao Ziqiong dipukul hingga muntah darah oleh sesepuh sebelum dia pingsan. Ibu baik-baik saja, ibu sudah baik-baik saja sejak lama. Fei, kamu juga aman sekarang, itu bagus. Petik 2. Miao Ziqiong menangis, dia selalu sangat bersalah pada putri ini. Ibu jangan menangis, Xiao Fei baik-baik saja sekarang. Xiao Fei berkata dengan cepat, dan mengulurkan tangan untuk menyeka air mata Miao Ziqiong. Ye Tianpeng dan Ye Yunfei, ayah dan anak, berdiri di samping, melihat Xiao Fei yang bijaksana, merasa sedih dan kasihan pada saat bersamaan. Dan Hu Miao sudah menyeka air matanya. Ibu, siapa mereka? Tiba-tiba, Xiao Fei melihat orang-orang berdiri di sekelilingnya, dia terkejut, dan menyusut ke pelukan Miao Ziqiong, wajah kecilnya penuh kewaspadaan dan kegugupan. Sebab, selama ini, seumur hidupnya tinggal di sel penjara yang gelap itu, bergantung pada ibunya, dalam kesannya, semua orang yang datang ke sel itu adalah orang jahat, yang datang untuk menggertak dia dan ibunya. Xiao Fei, jangan takut. Ayahmu dan kakakmu ada di sini untuk menjemput kami. Petik 2. Miao Ziqiong berkata dengan cepat. Ayah dan kakak. Xiao Fei terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian matanya tidak bisa tidak tertuju pada Ye Tianpeng dan Ye Yunfei. Semacam induksi dari kedalaman darahnya, dia memiliki rasa kedekatan yang alami dengan kedua orang ini. Fei kecil, menghadapi putrinya, Ye Tianpeng tampak bersemangat sekaligus gugup, menggosok kedua tangannya. Apakah kamu benar-benar ayahku? Xiao Fei menatap Ye Tianpeng dengan mata jernih besar, dengan sedikit rasa ingin tahu. Ya, aku ayahmu. Ye Tianpeng mengangguk berulang kali. Kamu adalah saudara laki-lakiku. Xiao Fei menatap Ye Yunfei. Ya, aku adikmu. Ye Yunfei mengangguk dengan cepat.
Melihat adik perempuan cantik di depannya, Ye Yunfei merasa sangat menyayanginya. Ayah, Ibu, aku berencana membantu Xiao Fei mengaktifkan Suzaku Divine Meridian di tubuhnya sekarang. Kata Ye Yunfei tiba-tiba. Aktifkan Suzaku Divine Veins. Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong terkejut. Ya, Ye Yunfei secara singkat menjelaskan situasinya. Feier, apa kamu yakin? Miao Ziqiong sedikit khawatir dan bertanya. Ibu, jangan khawatir, aku yakin. Ye Yunfei mengangguk. Ziqiong, jangan khawatir, metode Feier sangat bagus. Petik 2, Ye Tianpeng tertawa. Jangan khawatir, ikuti saja, kata Ye Yunfei. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei memindahkan orang tuanya, Xiao Fei, Hong Bai, Wu Hua, Hu Miao, Huang Chang dan yang lainnya menjauh dari menara ilusi, dan berdiri di samping altar di istana bawah tanah. Senior, lindungi hukum untukku. Yunfei juga mengirimkan lengan raksasa itu. Bagus, tangan raksasa menjawab. Miao Ziqiong dan Ye Tianpeng melihat lengan raksasa itu untuk pertama kalinya, dan mereka sangat terkejut. Lengan yang besar, Xiao Fei tidak bisa menahan teriakan. Xiao Fei, cepat panggil senior, kata Ye Yunfei. Halo senior, Xiao Fei menjulurkan lidahnya dan berteriak keras. Dengan sekejap, Ye Yunfei membawa Xiao Fei ke altar. Meskipun altar ini telah dipukuli sampai batas tertentu, namun hampir tidak dapat digunakan. Xiao Fei, kamu masuk ke kolam ini dan duduk, lalu jangan bergerak. Sampai kakakku membiarkanmu keluar, apakah kamu mengerti? Petik 2, Ye Yunfei berkata pada Xiao Fei. Xiao Fei, dengarkan kakakmu, kata Miao Ziqiong. Bu, jangan khawatir, aku akan mendengarkan kakakku. Bukankah Anda memberitahu saya sebelumnya bahwa jika saya bertemu saudara laki-laki saya di masa depan, saudara laki-laki saya akan melindungi saya? Petik 2, Xiao Fei tertawa, lalu berjalan ke kolam dan duduk. Genangan cairan berwarna merah darah baru saja mencapai lehernya. Kemudian Ye Yunfei bergerak dan mengatur lebih dari selusin formasi di atas altar. Mengapa Feier begitu kuat? Miao Ziqiong menyaksikan Ye Yunfei dengan terampil dan bebas mengatur satu demi satu formasi besar, dan mau tak mau bertanya pada Ye Tianpeng dengan tenang. Anda tahu, dia adalah seorang wanita muda berkebangsaan Miao saat itu, dengan status yang sangat tinggi, dan dia dilatih oleh suku sejak dia masih kecil, dan basis kultivasinya tidak lemah. Dia tahu bahwa setiap formasi yang Ye Yunfei atur sangat brilian. Saya tidak tahu mengapa Feier begitu kuat. Saat itu di kota Yuanyu, pembuluh darah Feier di tubuhnya menghilang dan dia tidak dapat berlatih seni bela diri. Kemudian, 8 pembuluh darah di tubuhnya tiba-tiba muncul kembali dan menjadi semakin kuat. Saya tidak bisa lagi memahami anak ini. Dibandingkan dengan dia, aku bukan apa-apa. Petik 2, kata Ye Tianpeng dengan senyum masam. Ledakan. Pada saat ini, di altar, setelah Ye Yunfei selesai mengatur formasi, dia menghentakkan kakinya, dan pembuluh darah bumi di bawah altar diaktifkan kembali, dan untaian energi kuning melesat ke langit, dan kemudian mengalir kembali ke kolam. Cairan merah darah di kolam juga mendidih, dan terdengar suara gemuruh dan menderu. Pada saat ini, semua energi di ruang sekitar altar dengan cepat berkumpul menuju kolam. Kemudian, pembuluh darah ilahi Suzaku di tubuh Xiao Fei muncul, meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Meridian ilahi Suzaku ini mengeluarkan teriakan bernada tinggi, tampak sangat ceria, dan kemudian mulai menelan semua energi yang terkumpul di kolam. Pada saat yang sama, Miaodu. Saat ini, setiap lokasi di Miaodu dihias dengan lampu dan hiasan, serta lampion merah digantung tinggi, menciptakan suasana gembira, seperti Tahun Baru Imlek. Di alun-alun besar dengan area yang luas, ada kerumunan besar orang, dan suaranya keras. Sejumlah besar prajurit terus berdatangan ke alun-alun ini. Di sisi timur alun-alun, ada platform batu giok putih yang tinggi. Sederet meja dan kursi mahal tertata rapi di panggung tinggi, ditutupi karpet merah besar. Miao Hanlin, patriark dari kebangsaan Miao, dan selusin tetua dari kebangsaan Miao menyambut pengunjung dari semua lapisan masyarakat. Haha, saudara Hanlin, selamat. Kalian orang Miao telah menghasilkan penjahat muda dengan Suzaku Divine Vein, yang pasti akan terbang ke langit di masa depan. Petik 2, kakak Hanlin, kalian orang Miao punya unicorn seperti itu, masa depanmu tidak terbatas. Pejabat tingkat tinggi dari kekuatan besar datang satu demi satu,
mendarat di platform batu giok putih, dan saling memberi selamat. Semua tamu yang bisa diundang untuk datang ke platform giok putih tinggi ini adalah mulia dan luar biasa. Selain itu, ada banyak orang Miao di alun-alun untuk menyambut para tamu. Semua orang Hamong sangat bersemangat, karena orang Miao hari ini akan memiliki pemandangan tanpa batas. Laporan, Patriark, orang-orang dari klan Pang ada di sini. Petik 2. Seorang diaken berkebangsaan Miao bergegas ke Miao Hanlin dan berkata dengan terengah-engah, "Tetua, ikuti aku untuk menyambutmu." Mendengar ini, Miao Hanlin merasa segar kembali. "Ngomong-ngomong, ada apa dengan Tetua Agung? Apakah sudah ada jawaban?" Miao Hanlin memandang seorang penatua di sampingnya dan bertanya, "Belum, saya telah mengirim beberapa pesan ke Penatua Agung, tetapi belum mendapat kabar." Petik 2. Kata yang lebih tua. Bos 9 Matahari. Bab 1037. Di Istana Bawah Tanah. Di kolam di altar, Suzaku melayang di atas tubuh Xiao Fei, menyerap banyak energi di kolam. Xiao Fei sedang duduk di perut Suzaku. Di bawah tanah altar, sejumlah besar energi masih terus mengalir keluar dari pembuluh darah itu, mengalirkannya ke dalam kolam. Lebih dari selusin jenis susu spiritual di kolam mengepul dan tersedot ke dalam tubuh Suzaku terus-menerus. Semakin banyak energi yang diserapnya, semakin kuat pula aura yang dipancarkan Suzaku. "Feier, Xiao Fei, apakah dia baik-baik saja?" Miao Ziqiong mau tidak mau bertanya. "Ibu, jangan khawatir, adikku baik-baik saja, dan tidak lama lagi pembuluh darah Suzaku-nya akan diaktifkan." Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Setelah beberapa saat, Suzaku tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan melolong keras. Lolongan keras itu mengguncang seluruh istana bawah tanah. Api panas yang mengepul menyembur keluar dari tubuh, menyebabkan suhu ruang di sekitarnya naik dengan cepat. Kemudian, ledakan, tubuh Xiao Fei tiba-tiba bergetar hebat, dan embusan kekuatan spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Meridian ilahi Suzaku di tubuh Xiao Fei secara resmi diaktifkan. Dengan sekejap, Ye Yunfei memasukkan lebih dari selusin pil ke dalam mulut Xiao Fei. Tubuh Xiao Fei bergetar lebih keras. Setelah beberapa saat, ledakan, suara dentuman terus terdengar dari tubuh Xiao Fei. Setiap kali ada raungan, alam spiritual Xiao Fei akan menerobos dan naik satu tingkat. Kondisi pemurnian tubuh, situasi, surga, alam cairan mendalam, alam gua, alam spiritual Xiao Fei naik dengan cepat dengan kecepatan yang mencengangkan, dan setelah beberapa saat, dia menerobos ke alam gua. Tahap akhir dari alam gua. Bagaimana bisa, semua orang di sekitar tercengang. Seperti yang diharapkan dari Suzaku Divine Veins yang legendaris. Terlalu dibesar-besarkan. Petik 2. Bahkan lengan raksasa itu menghela nafas. "Feier, Xiao Fei, kenapa dia melakukan ini? Apakah dia baik-baik saja?" Miao Ziqiong tidak percaya dan bertanya, "Ibu, jangan khawatir. Dalam 10 tahun terakhir, orang-orang Miao pasti telah memberi Xiao Fei banyak bahan alami yang berharga dan harta bumi untuk menghangatkan dan memelihara urat roh Suzaku di tubuh Xiao Fei. Oleh karena itu, meskipun Xiao Fei belum pernah berlatih sebelumnya, dia memiliki pengetahuan latar belakang selama 10 tahun, yang sangat mendalam. Meridian ilahi Suzaku telah dipelihara selama 10 tahun, jadi jika dibangunkan hari ini, itu bukan masalah kecil. Ini normal." Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Jadi begitu, setelah mendengarkan penjelasan Ye Yunfei, semua orang tiba-tiba mengerti. "Oke, Xiao Fei, kamu bisa keluar sekarang," kata Ye Yunfei, dan mengulurkan tangannya untuk menarik Xiao Fei keluar dari kolam. "Kakak, aku merasa sangat kuat sekarang, dan aku akan mengalahkan siapapun yang berani menggertak ibuku di masa depan." Xiao Fei tidak memiliki kultivasi pada awalnya, dan tiba-tiba memiliki kekuatan tahap akhir alam Dongtian, jadi dia secara alami merasa tubuhnya tidak terbatas. "Jangan khawatir, dengan kakakku di sini, tidak ada yang berani menggertak ibuku di masa depan." Ye Yunfei tertawa. "Ayah, ibu, aku akan memberimu beberapa seni bela diri dan seni bela diri. Kamu harus lebih banyak berlatih di masa depan. Juga, meskipun Xiao Fei saat ini berada di alam surga gua, dia tidak mengerti sedikit pun akal sehat dalam kultivasi, jadi tolong bimbing dia dengan baik." Petik 2, Ye Yunfei mengambil beberapa slip latihan giok dan menyerahkannya kepada Miao Ziqiong. Latihan untuk orang tua secara alami dipilih oleh Ye Yunfei, latihan kelas 1 dan berharga.
Aku sangat menyukai gadis ini. Aku akan membimbingnya saat aku punya waktu di masa depan. Kata lengan raksasa itu. Terima kasih banyak, kata Ye Yunfei. Feier, apa kamu yakin bisa meninggalkan Miaodu dengan aman? Miaodu adalah wilayah inti dari orang Miao. Sebagian besar penguasa orang Miao tinggal di sini, dan ada banyak formasi di luar Miaodu, dijaga oleh tentara yang berat, sangat ketat. Petik 2. Miao Ziqiong bertanya pada Ye Yunfei, tampak khawatir. Dia tahu itu masih di Miaodu. Tidak, Bu. Ini belum waktunya untuk pergi. Orang Miao menyebabkan keluarga kami terpisah satu sama lain selama ini, dan ibu serta adik perempuan saya diintimidasi. Saya ingin menyelesaikan akun ini dengan orang Miao. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dingin. Feier, orang-orang Miao milik pasukan kelas 1 di Tianluo Xinghai. Kekuatan keseluruhannya sangat kuat, ada banyak master. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Terlebih lagi, orang Miao akan mengadakan upacara perayaan dalam 2 hari terakhir, dan kekuatan utama di Tianluo Xinghai pasti akan mengirim orang untuk berpartisipasi, dan sejumlah besar master akan berkumpul di ibu kota Miao. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali, jadi kami harus mencari cara untuk meninggalkan Miaodu secepat mungkin. Petik 2. Miao Ziqiong terkejut dan berkata, "Ya, Feier, kamu tidak boleh impulsif. Ayo cari cara untuk pergi dulu." Petik 2. Ye Tianpeng juga berkata, "Ayah, Ibu, jangan khawatir, orang Miao tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Percayalah, saya pasti akan membawa keluarga kami keluar dari Miaodu dengan aman." Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong, tampil penuh percaya diri. "Haha, kebangsaan Miao saja tidak bisa menjebak kita." Petik 2. Lengan raksasa itu juga tertawa dan berkata. Kemudian, Ye Yunfei mengirim semua orang ke menara hantu. "Ulat sutra naga tanduk emas, kamu datang dan ambil menara hantu, lihat dulu situasi Miaodu saat ini." Ye Yunfei berkata kepada Golden Horn Dragon Silkworm. Dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas membawa menara hantu di punggungnya, dan kemudian bergegas keluar dari istana bawah tanah. Pada saat ini, di Miaodu, alun-alun besar itu penuh sesak dengan orang. Kali ini, orang-orang Miao mengirimkan sejumlah besar undangan di Tianluo Xinghai, dan kekuatan serta tuan yang sedikit lebih kuat semuanya menerima undangan. Orang-orang yang begitu kuat, besar dan kecil, datang satu demi satu gelombang. Luas alun-alun ini sangat luas, dan dalam kondisi ramai dengan orang, jumlah orang setidaknya lebih dari 100.000. Di platform batu giok putih di sisi timur alun-alun, seorang master dengan nafas yang kuat duduk di platform tinggi ini. "Patriark Miao, kapan upacara perayaan akan dimulai? Kami semua sudah menunggu selama 1 jam. Petik 2. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah putih bertanya, "Elder Pan, upacara perayaan akan segera dimulai. Tetua Agung klan kita sedang mempersiapkan, dan akan segera membawa putranya ke sini." Petik 2. Miao Hanlin dengan cepat menjawab. Sebab, lelaki tua berjubah putih ini adalah anggota senior klan Pang. Klan Pang adalah salah satu kekuatan super di Laut Bintang. Tianluo anggota tingkat tinggi dari klan Pang berjalan di Laut Bintang, seperti seorang kaisar dalam tur, dan semua orang kagum. "Ya, Ketua Miao, kapan upacara perayaan akan dimulai? Mengapa Pangeran Miao Yifan belum juga muncul?" Petik 2. Master lain di platform tinggi batu giok putih juga mengajukan pertanyaan satu demi satu. Karena, para master di platform tinggi batu giok putih ini semuanya mulia dan termasuk dalam kekuatan utama tingkat tinggi. Tuan-tuan ini telah menunggu selama 1 jam, dan mereka sudah sedikit tidak puas. "Semuanya, tolong tunggu sebentar, upacara perayaan akan segera dimulai." Miao Hanlin menjawab dengan keras. Apakah tidak ada jawaban dari Tetua Agung? Miao Hanlin berbisik kepada seorang penatua di sampingnya. "Aku belum mendengar kabar dari Tetua Agung." Jawab yang lebih tua, "Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Suzaku Divine Meridian belum berhasil ditransplantasikan?" Petik 2. Miao Hanlin tidak bisa menahan cemberut dan berpikir. Pergi ke beberapa orang dan lihat bagaimana keadaan para tetua sekarang. Miao Hanlin berpikir sejenak, lalu berbisik kepada beberapa tetua Miao di sampingnya. "Oke." 3 tetua berdiri dan bersiap untuk pergi. "Apakah kamu menunggu anjing tua ini?" Pada saat ini, tiba-tiba, terdengar suara samar. Lalu, bam, kepala manusia berdarah dilemparkan ke platform batu giok putih dan berguling di depan Miao Hanlin.
Penatua hebat. Miao Hanlin dan orang-orang Miao berpangkat tinggi di sekitarnya melihatnya dan berteriak kaget, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bos 9 Matahari. Bab 1038. Kepala berdarah ini milik sesepuh besar dari kebangsaan Miao. Nyatanya, selain Penatua Agung, Ye Yunfei menyimpan kepala semua orang tua Miao di istana bawah tanah, termasuk Miao Yifan. Banyak. Siapa yang membunuh Tetua Agung? Keluar dari sini. Petik 2. Miao Hanlin menatap kepala Penatua Agung dan meraung dengan marah. Pada saat yang sama, firasat buruk muncul di hati Miao Hanlin. Karena, dia selalu mengira Tetua pertama sedang mencangkokkan pembuluh darah Suzaku untuk putra sulungnya Miao Yifan, tetapi tanpa diduga, kepalanya dipotong oleh orang lain dan dibuang ke sini. Aku di sini. Suara polos terdengar, dan kemudian, tidak jauh di langit, Ye Yunfei melangkah keluar dari kedalaman ruang dan muncul di hadapan semua orang. Bagaimana bisa? Di alun-alun, mata semua orang segera mengikuti prestise dan fokus pada Ye Yunfei, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pemuda aneh di depannya ini baru berada di tahap akhir dari alam jembatan bintang, sedangkan sesepuh dari kebangsaan Miao berada di tahap akhir dari alam domain. Nak, apakah kamu membunuh Penatua pertama? Miao Hanlin menatap tajam ke arah Ye Yunfei, dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas, tubuhnya sedikit gemetar. Tetua Agung adalah salah satu master inti dari kebangsaan Miao, dan sekarang dia tiba-tiba terbunuh, hilangnya kebangsaan Miao sangat besar. Miao Hanlin sudah dalam keadaan mengamuk. Anjing tua ini memang mati karena aku. Kecuali anjing tua ini, dan orang-orang ini, mereka semua mati karena aku. Petik 2. Ye Yunfei tanpa ekspresi, dan dengan lambaian tangannya, lusinan kepala manusia jatuh di platform batu giok putih seperti semangka berdarah, berguling ke arah Miao Hanlin. Lusinan lelaki tua di istana bawah tanah itu, serta kepala Miao Yifan, semuanya ada di sini. Kalian orang-orang Miao dapat mengingat kematian orang-orang ini di kepalaku. Apakah itu masuk akal? Selanjutnya, kalian orang Miao akan memiliki lebih banyak orang untuk mati. Sampai orang Miao mu punah. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan, nadanya sangat acuh tak acuh. Mendesis. Melihat lusinan kepala berdarah berguling di depan Miao Hanlin, banyak orang tersentak di alun-alun. Karena dampak pemandangan seperti itu terlalu kuat. Ini adalah master dari kebangsaan Miao. Begitu banyak penguasa kerajaan telah terbunuh. Bagaimana bisa? Petik 2. Mereka yang datang ke upacara perayaan merasa sangat terkejut. Patriark, tidak bagus, mereka semua sudah mati. Tidak baik, itu adalah kepala Sisi. Sudah berakhir, bahkan Miao Yifan sudah mati. Petik 2. Mengaum. Bagaimana ini terjadi? Petik 2. Orang-orang berkebangsaan Miao semuanya berteriak, dan pemandangan menjadi kacau. Ho ho, Miao Hanlin memandangi kepala berdarah di depannya. Napasnya menjadi semakin berat, matanya merah, seperti binatang buas yang akan meledak dan melukai orang. Terutama kepala Miao Yidan yang paling merangsangnya. Alasan mengapa orang Miao mengirim undangan ke semua kekuatan utama di wilayah Bintang Tianluo untuk berkumpul di Miaodu pada awalnya karena Miao Yifan. Selama periode waktu ini, berita tentang kebangkitan pembuluh darah Dewa Suzaku Miao Yifan menyebar, dan status orang Miao di Tianluo Xinghai telah meningkat pesat tanpa terlihat. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Selain itu, selain Miao Yifan, begitu banyak master kebangsaan Miao yang meninggal. Kekuatan keseluruhan orang Miao telah turun drastis. Orang-orang Miao berpangkat tinggi lainnya di sekitar Miao Hanlin juga meludahkan api dari mata mereka dan menjadi marah. Bocah, siapa kamu? Mengapa menargetkan kami Hamong? Petik 2. Miao Hanlin memusatkan perhatiannya pada Ye Yunfei dan menanyakan setiap kata. Suara mendesing. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, Ye Tianpeng, Miao Ziqiong, dan Xiao Fei semuanya diteleportasi, dan seluruh keluarga berdiri bersama di udara. Itu Miao Ziqiong, dan spesies liar kecil itu. Segera, banyak orang Miao berteriak. Ketika Ye Yunfei mendengar ini, matanya menjadi dingin. Tertawa, belati hitam tiba-tiba terpotong dan kabur keluar angkasa. Tusukan gelap. Saat berikutnya, serangkaian teriakan terdengar. Lebih dari selusin orang Miao yang baru saja berteriak tertusuk duri gelap dan mati di tempat. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, menggunakan ilmu pedang terbang dan mendesak tusukan gelap untuk meluncurkan serangan diam-diam,
bahkan Master Alam Kesengsaraan Surgawi agak sulit untuk dihindari. Karena, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini telah meningkat pesat. Kekuatan ilmu pedang terbang secara alami akan menjadi lebih kuat. Ditambah dengan karakteristik duri gelap menembus angkasa, efek serangan diam-diam sangat bagus. Feier, apa yang terjadi? Apakah kita dikelilingi oleh orang-orang Hamong? Petik 2. Melihat begitu banyak orang Miao berpangkat tinggi, Miao Ziqiong menjadi pucat karena ketakutan, dan bertanya dengan cepat. Ibu, jangan khawatir, sayalah yang mendatangi mereka atas inisiatif saya sendiri. Orang-orang Miao berutang pada keluarga kami, aku harus menyelesaikannya dengan mereka sekarang. Ye Yunfei segera mengirimkan transmisi suara dan dengan cepat memberitahu Miao Ziqiong tentang masalah tersebut. Feier, terlalu berbahaya bagimu untuk melakukan ini. Setelah Miao Ziqiong selesai mendengarkan, dia masih sangat khawatir. Dalam benaknya, orang Miao terlalu kuat. Miao Ziqiong, kamu sangat berani. Kamu berani melarikan diri dari penjara. Siapa anak ini? Apakah Anda berkolusi dengan orang luar untuk berurusan dengan orang-orang Miao kami? Petik 2. Seorang penatua Miao menatap Miao Ziqiong dan bertanya dengan tajam. Dia bukan orang luar, dia anakku. Anda adalah orang luar bagi saya. Petik 2. Menghadapi tatapan tajam dari begitu banyak senior Miao, Miao Ziqiong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Apa, dia anakmu? Petik 2. Orang-orang Miao tingkat tinggi itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Bagus, dia adalah putraku, dia adalah suamiku, mereka di sini untuk menjemputku dan putriku kembali. Petik 2. Miao Ziqiong menunjuk ke Ye Yunfei dan Ye Tianpeng dan berkata, berdiri di samping suami dan putranya, dia terlihat sangat bahagia. Keluarga kami akhirnya bersatu. Kali ini, meski mereka tidak bisa meninggalkan Miao Du hidup-hidup, mereka bisa mati bersama. Petik 2. Miao Ziqiong tiba-tiba penuh keberanian dan tatapannya tegas. Jadi itu pesina dan bajingan kecil. Orang-orang Miao semua tercengang. Sekarang, kamu tahu siapa aku. Kalian orang Miao telah berutang pada keluarga kami selama ini, dan inilah waktunya untuk melunasinya. Ketika saya datang ke Hamong kali ini, ada dua hal. Pertama, ambil kembali ibu dan adikku. Kedua, hancurkan orang Miao Anda. Petik 2. Mata Ye Yunfei perlahan mengamati orang-orang Miao tingkat tinggi itu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Pengadilan kematian, hanya mengandalkanmu, kamu ingin menghancurkan orang-orang Miao kami, itu di luar kendalimu. Kata-kata besar, titik. Pejabat senior dari kebangsaan Miao berteriak satu persatu, meledak dalam kemarahan. Ledakan, di bawah amarah, tuan dari kebangsaan Miao melompat ke udara satu persatu, meledakkan paksaan spiritual yang mengepul, dan mengunci Ye Yunfei. Tiba-tiba, alun-alun dipenuhi dengan fluktuasi energi yang tak ada habisnya, mengguncang langit dan bumi, yang sepertinya tak tertahankan. Terutama Master Domain dari kebangsaan Miao yang merilis domain mereka satu persatu, membuat ruang besar dalam keadaan beku. Bos 9 Matahari, Bab 1039. Xiao Yezong, aku akan membunuhmu sekarang, dan lihat bagaimana kamu bisa menghancurkan orang Miao kami. Kebangsaan Miao berpangkat tinggi dengan kekuatan tahap awal bergegas menuju Ye Yunfei. Dengan pikiran, Ye Yunfei memindahkan orang tua dan saudara perempuannya ke menara hantu. Kemudian, tanpa mengelak atau menghindar, Ye Yunfei mencibir pada Miao berpangkat tinggi yang bergegas mendekat. Apa yang anak ini lakukan? Setiap orang sedikit bingung. Nak, tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, di hadapan kekuatan absolut, semua skema dan trik tidak berguna. Senior Miao berkata sambil mencibir. Saat berikutnya, kebangsaan Miao berpangkat tinggi ini bergegas menuju Ye Yunfei. Spesies liar kecil, pergilah ke neraka. Kebangsaan Miao berpangkat tinggi menamparkan Ye Yunfei dengan telapak tangan. Saat ini, bergemuruh, lengan raksasa itu tiba-tiba berteleportasi keluar dari menara hantu, dan meninju petinggi berkebangsaan Miao dengan satu pukulan. Apa? Merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam kepalan tangan raksasa itu, petinggi berkebangsaan Miao mau tidak mau mengubah wajahnya dengan liar. Namun, dalam jarak sedekat itu, untuk sementara, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ledakan, lengan besar itu menyapu dengan pukulan, dan mengalahkan petinggi kebangsaan Miao sampai mati di tempat. Sebuah lengan, melihat lengan raksasa yang tiba-tiba muncul,
semua wajah orang Miao berubah dengan liar. Ternyata lengan sialan ini, Patriark, aku mengerti, Tetua Agung dan Miao Yifan pasti terbunuh oleh lengan ini. Pada saat ini, orang-orang Miao tingkat tinggi itu akhirnya mengerti bahwa Master Miao yang mentransplantasikan pembuluh darah Suzaku untuk Miao Yifan di istana bawah tanah pasti telah terbunuh oleh lengan di depannya. Apakah kamu menghancurkan benteng-benteng klan Pang kami? Seorang lelaki tua berjubah putih naik ke udara, menatap lengan raksasa itu dengan mata tajam. Set, lusinan pria melenturkan gerakan mereka satu demi satu dan mengikuti di belakang pria tua berjubah putih itu. Ini adalah pria dan kuda dari suku Pang. Orang tua berjubah putih adalah sesepuh dari klan Pang. Tidak, kubu klan Pangmu dihancurkan olehku. Saya sangat senang membunuh, mengapa? Apakah Anda punya pendapat? Petik 2. Sebuah suara datang dari lengan raksasa, penuh provokasi. Yang mulia, dari mana asal Anda? Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, mengapa kita harus menargetkan keluarga Pang kita? Petik 2. Tetua klan Pang menatap lengan raksasa itu dan berkata perlahan. Aura yang terpancar dari lengan raksasa ini sangat kuat, yang membuat sesepuh klan Pang sedikit takut. Selain itu, terlalu aneh jika sebuah lengan bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Asal saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk tahu. Memang benar aku tidak punya permusuhan denganmu klan Pang, tapi aku tidak suka klan Pangmu. Petik 2. Lengan raksasa itu berkata sambil tersenyum. Di Tianluo Xinghai, jika kamu berani memprovokasi klan Pang kami, hanya ada satu tujuan, dan itu adalah kematian. Tetua klan Pang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Ledakan, begitu suara itu jatuh, paksaan energi yang mengepul dilepaskan dari tubuh sesepuh klan Pang. Dia adalah master di tahap akhir dunia. Selain itu, kekuatan spiritual yang dipancarkan lebih kuat dari sesepuh agung kebangsaan Miao, dan kekuatan tempurnya jelas lebih kuat. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh mereka. Tetua dari klan Pang berkata dengan suara yang dalam. Ledakan, orang-orang Pang yang mengikuti tetua klan Pang pecah satu persatu. Oke, ayo bekerja, sama dan bunuh mereka. Miao Hanlin juga berteriak dengan marah. Ledakan, semua orang Miao, serta puluhan orang Pang, mengepung Ye Yunfei dan lengan raksasa, siap mengerumuni dan menyerang. Semuanya, sebagai sesepuh dari klan Pang, saya meminta kalian untuk mengambil tindakan bersama. Kami Pang Klan akan mengingat bantuan ini. Petik 2. Tetua klan Pang berkata dengan keras. Semuanya, tolong bantu kami untuk membunuh kedua pencuri ini bersama-sama. Setelah itu, kami orang Miao pasti akan memberi kami banyak hadiah. Miao Hanlin juga berkata dengan keras. Bagus, mari kita lawan mereka bersama. Petik 2. Segera, banyak master yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara perayaan naik ke udara satu demi satu, siap bergerak. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung denganmu. Ye Yunfei mencibir. Set, 100 botol batu giok muncul di depan Ye Yunfei, semua tutup botol dibuka, satu demi satu pil vitalitas hemolitik keluar terus-menerus dan jatuh ke mulut Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei melakukan metode menghancurkan esensi dan darah asli, dan aliran kabut darah menyembur keluar, menutupi tubuhnya. Pria berdarah, ternyata spesies liar kecil ini. Petik 2. Melihat Ye Yunfei terbungkus kabut darah yang mengepul, orang-orang Miao tingkat tinggi itu semuanya berteriak. Sehari yang lalu, penjara Miao dihancurkan oleh lengan raksasa dan manusia berdarah. Sekarang, lengan raksasa dan manusia darah sudah terlihat. Patriark, aku mengerti, semuanya disebabkan oleh bajingan kecil ini. Pangkalan kebangsaan Miao kami dihancurkan oleh bajingan kecil ini, dan penjara juga dihancurkan oleh bajingan kecil ini. Lengan itu pasti pembantu yang disewa khusus. Petik 2. Teriak seorang petinggi Hamong. Jadi, alasan mengapa benteng klan Pang kita dimusnahkan juga karena bajingan kecil ini. Semuanya dilakukan oleh bajingan kecil ini. Petik 2. Tetua klan Pang juga ingin mengerti, dan berkata dengan gigi terkatup. Kalian orang Miao dan Pang berutang pada keluarga kita, mari kita mulai melunasinya sekarang. Suara Ye Yunfei tiba-tiba menjadi dingin. Tertawa, duri gelap diam-diam keluar dari tubuh Ye Yunfei dan melarikan diri keluar angkasa. Saat berikutnya, serangkaian jeritan terus terdengar. Duri gelap terus melarikan diri ke angkasa dan muncul kembali lagi dan lagi. Setiap kali muncul, mereka merenggut nyawa anggota kebangsaan Miao. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini,
tikaman gelap yang dia keluarkan dapat membunuh alam penghindaran laut. Bahkan di alam kesengsaraan surgawi, jika Anda tidak siap, Anda akan langsung dibunuh. Ah! Dengan jeritan, anggota kebangsaan Miao di alun-alun terus mati. Kecepatan pembunuhan itu mencengangkan, hanya dalam satu tarikan napas, puluhan anggota kebangsaan Miao terbunuh oleh pembunuhan itu. Berhenti, brengsek, pergi, bunuh dia, ... Miao Hanlin dan pejabat tinggi lainnya dari kebangsaan Miao melihat pembunuhan terus-menerus terhadap anggota kebangsaan Miao, dan mata mereka robek. Bum bum bum, semua orang Miao tingkat tinggi pecah dengan seluruh kekuatan mereka, bergegas menuju Ye Yunfei dan lengan raksasa dengan panik. Tetua klan Pang juga mengepung mereka dengan pasukan klan Pang. Membunuh, penguasa pasukan lain menyerbu satu demi satu. Begitu banyak master melepaskan aura mereka pada saat yang sama, pemandangannya sangat menakutkan, paksaan energi yang kuat datang untuk menekan Ye Yunfei dan lengan raksasa. Hindari dulu, Ye Yunfei menggunakan energi ruang, dan dengan lengan raksasanya, dia langsung pergi ke kedalaman ruang dan menghilang. Melalui ruang, semua orang tercengang, mati. Pada saat berikutnya, Ye Yunfei dan lengan raksasa itu muncul di posisi lain pada saat yang sama, muncul di belakang beberapa Master Miao, dan menembak pada saat bersamaan. Ledakan, Ye Yunfei dan lengan raksasa itu menembak pada saat yang sama, melesat ke depan dengan seluruh kekuatan mereka. Ah! Tiba-tiba, 4 Master Miao langsung terbunuh. Mereka ada di sana, semua orang bergegas mendekat, semua orang memblokir ruang bersama untuk mencegahnya lewat. Tetua klan Pang meraung, ledakan, semua orang kuat yang melakukan pertempuran melepaskan paksaan spiritual mereka, berguling ke arah Ye Yunfei untuk menekannya. Namun, lengan raksasa itu tiba-tiba bergetar, melepaskan hembusan energi yang kuat, yang memblokir tekanan spiritual yang menindas. Kemudian, Ye Yunfei langsung melarikan diri keluar angkasa dengan lengan raksasanya dan menghilang. Bepergian keluar angkasa lagi. Semua tuan sangat marah. Kemudian, para master ini melihat sekeliling satu persatu, dan melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk merasakannya ke segala arah. Kali ini, setelah lebih dari selusin napas, baik Ye Yunfei maupun lengan raksasa tidak muncul. Banyak tuan menunggu dengan waspada satu persatu. Patriark, akankah bajingan kecil itu pergi? Seorang senior Hamong bertanya. Suara petinggi kebangsaan Miao baru saja jatuh. Tertawa, tenda hitam keluar dari ruang tertentu. Duri gelap muncul lagi. Ah! Kemudian, satu demi satu jeritan berlanjut, dan anggota kebangsaan Miao dibunuh satu persatu. Anggota kebangsaan Miao dengan kekuatan Starbridge dan di bawahnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan para pembunuh gelap. Selain itu, Ye Yunfei berdiri di kedalaman ruang dan mendesak pembunuhan untuk membunuh musuh. Dia bisa membunuh musuh tanpa muncul sama sekali. Tertawa, duri gelap terus muncul masuk dan keluar dari alun-alun, dan setiap kali muncul, mereka memanen kehidupan anggota kebangsaan Miao. Dalam waktu singkat, puluhan anggota kebangsaan Miao terbunuh. Brengsek, cepat, hentikan belati itu. Petik 2, Miao Hanlin meraung dengan marah. Set, Bos 9 Matahari. Bab 1040. Nah, jika kamu memiliki kemampuan untuk melawanku 1 lawan 1 dan membantai orang yang lebih lemah darimu, pahlawan yang luar biasa. Seorang tetua berkebangsaan Miao dengan kekuatan real estate meraung marah. Memanggil, Ye Yunfei dan Jubi muncul di belakang tetua Miao ini pada saat bersamaan. Ledakan, lengan raksasa itu mengulurkan telapak tangannya, terentang seperti kilat, dan meraih sesepuh dari kebangsaan Miao di telapak tangannya. Menyembelih yang lemah bukanlah orang yang baik. Anda orang Miao telah memenjarakan saudara perempuan saya selama 10 tahun, dan Anda ingin mengambil pembuluh darah Dewa Suzaku di tubuhnya, dan secara paksa mentransplantasikannya ke Miao Yifan, putra tertua dari orang Miao Anda. Apakah ini dianggap sebagai intimidasi yang lemah? Pahlawan macam apa kalian orang Miao? Petik 2, Ye Yunfei menatap tetua Miao dan berkata dengan dingin. Pergi ke neraka. Mencengkeram telapak lengan raksasa mengguncang sesepuh dari kebangsaan Miao menjadi awan kabut darah. Beraninya kau membunuh. Miao Hanlin dan orang Miao berpangkat tinggi lainnya saling memandang dengan mata terbuka lebar. Apa, mungkinkah Miao Yifan, putra tertua dari kebangsaan Miao, membangkitkan nadi ketuhanan Suzaku? Apakah putri Miao Ziqiong yang benar-benar memiliki nadi Suzaku? Petik 2, para tamu yang diundang ke upacara perayaan semuanya terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Karena,
Yang diumumkan oleh orang-orang Miao ke dunia luar adalah bahwa putra tertua Miao Yifan memiliki pembuluh darah Dewa Suzaku di tubuhnya, dan dia akan segera bangun. Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami putra-putra berkebangsaan Miao memiliki status bangsawan dan bakat luar biasa. Sejak kecil kami telah ditemani oleh nadi Dewa Suzaku yang akan segera bangkit. Tanpa diduga, saya dibunuh oleh Anda. Adapun adik perempuan Anda, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putra tertua kami, dan dia bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk memiliki Suzaku Divine Vein. Petik 2. Seorang petinggi berkebangsaan Miao berteriak. Siapa bilang adikku tidak memenuhi syarat untuk memiliki Suzaku Divine Vein? Adikku lebih berkualitas daripada kalian semua orang Miao. Petik 2. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Suara itu jatuh. Ye Yunfei langsung mengirim Xiao Fei keluar. Saudaraku, senjata ajaib luar angkasamu terlalu luar biasa dan sangat menyenangkan. Saat Xiao Fei melihat Ye Yunfei, dia berteriak kegirangan. Kecepatan waktu di dalam dan di luar menara hantu berbeda. Selama Ye Yunfei berada di luar, Xiao Fei dan orang tuanya telah berada di dalam selama beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, orang tua, Hu Miao, Huang Chang, dan semua orang di menara merawat Xiao Fei seperti putri kecil. Oleh karena itu, Xiao Fei benar-benar memulihkan kepolosan dan keaktifan yang seharusnya dimiliki oleh seorang gadis berusia 10 tahun. Xiao Fei, panggil Suzaku di tubuhmu. Ye Yunfei menepuk kepala Xiao Fei dengan penuh perhatian. Oke, Xiao Fei mengangguk patuh. Saat berikutnya, teriakan bernada tinggi datang dari tubuh Xiao Fei, dan kemudian Suzaku yang bermandikan api keluar, berputar-putar. Suzaku Divine Vein, ini benar-benar Suzaku Divine Vein yang legendaris. Petik 2. Tak terhitung banyaknya orang yang menatap Suzaku dari dekat, merasa sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa pembuluh darah Suzaku milik pembuluh darah Dewa Langka yang legendaris untuk para pejuang Tian Luo Xinghai. Belum lagi Tian Luo Xinghai, bahkan untuk seluruh alam semesta dan langit berbintang, pembuluh darah Suzaku jelas merupakan salah satu pembuluh darah dewa yang paling langka dan paling berharga. Itulah mengapa begitu banyak pasukan yang secara aktif mengirim orang untuk berpartisipasi dalam upacara perayaan orang Miao, bersiap mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan orang Miao. Suzaku terbang bola-balik di sekitar tubuh Xiao Fei, menjulurkan kepalanya dari waktu ke waktu, menggosok kepala Xiao Fei dengan penuh kasih sayang, membuat Xiao Fei terkikik. Vena ilahi Suzaku ini lahir dengan tubuh kakakku, itu sebabnya aku sangat dekat dengan adikku. Selain itu, adik perempuan saya tidak memiliki tingkat kultivasi sama sekali sehari yang lalu. Dia adalah seorang manusia yang sama sekali tidak memulai jalan kultivasi. Sekarang Suzaku Divine Meridian telah dibangunkan. Dalam sehari, dia telah menembus ke alam surga gua. Siapa yang berani mengatakan bahwa adikku tidak memenuhi syarat untuk memiliki Suzaku Divine Vein? Petik 2. Ye Yunfei menatap dingin ke arah orang-orang Miao itu. Benar saja, itu adalah kekuatan Dongtian Realm. Dikatakan bahwa Putri Miao Ziqiong telah dipenjara oleh orang-orang Miao selama 10 tahun, dan dia tidak pernah berlatih kultivasi sebelumnya. Tanpa diduga, dia menerobos ke alam gua dalam 1 hari. Itu memang Vena ilahi Suzaku. Petik 2. Tampaknya orang yang benar-benar memiliki nadi Dewa Suzaku adalah Putri Miao Ziqiong, bukan Miao Yifan, putra tertua klan Miao. Melihat pembuluh darah Suzaku berputar-putar di sekitar Xiao Fei terus-menerus, para tamu yang diundang ke upacara perayaan tidak tahu bahwa Xiao Fei lah yang benar-benar memiliki pembuluh darah Suzaku. Bukan putra berkebangsaan Miao, merebut nadi spiritual orang dan memotong kepalsuan, metode orang Miao benar-benar tercela. Banyak tamu merendahkan suara mereka dan berdiskusi dengan tenang. Brengsek, semua orang Miao tingkat tinggi memiliki wajah muram, termasuk Miao Hanlin, yang tidak berbicara untuk membela diri. Orang-orang yang datang ke upacara perayaan ini semuanya berasal dari berbagai kekuatan yang kuat, tidak satupun dari mereka yang bodoh, dan mereka sudah menebak kebenarannya saat ini. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli berapa banyak orang Miao bertahan, itu tidak berguna. Pergi bersama-sama, bunuh dia. Petik 2. Miao Hanlin mentransmisikan suara ke orang Miao berpangkat tinggi lainnya. Semua orang Miao tingkat tinggi meregangkan tubuh mereka pada saat yang sama, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan penuh. Haha, ingin mengeroyok. Petik 2. Lengan raksasa itu tertawa keras, dan menamparnya, memaksa beberapa orang Miao berpangkat tinggi yang bergegas ke depan untuk mundur.
Ye Yunfei menampilkan energi ruang, mengambil lengan raksasa dan Xiao Fei, melarikan diri ke ruang angkasa, dan menghilang. Dia menyeberang keluar angkasa lagi. Nah, jika kamu mampu, keluar dan bertarung cepat. Orang-orang Miao tingkat tinggi itu berteriak dan berteriak, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Haha, ini baru permulaan. Selanjutnya, aku akan membunuhmu Hamong satu persatu, nikmatilah. Petik 2. Suara Ye Yunfei keluar, tertawa. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari kedalaman ruang, menembus kepala anggota suku Starbridge Realm Miao awal. Tertawa, tusukan gelap terus bergerak, membunuh 10 anggota Miao berturut-turut dalam sekejap mata. Lalu tidak ada suara, ketakutan dan geram, orang Miao tingkat tinggi melepaskan kekuatan jiwa mereka satu persatu, merasakannya ke segala arah, dan bersiap untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei begitu mereka menemukan Ye Yunfei. Saat ini, Miao Hanlin telah memerintahkan agar semua orang paling elit dari kebangsaan Miao dibawa masuk untuk mengelilingi alun-alun dengan lebih dari selusin. Lantai di dalam dan di luar, membuatnya tidak bisa ditembus. Begitu anak itu muncul, semua orang akan bergegas maju dan membunuhnya dengan pisau. Miao Hanlin meraung, wajahnya berkerut parah. Tetua klan Pang juga menunggu dengan pasukan klan Pang, siap untuk berpartisipasi dalam pengepungan Ye Yunfei. Tamu-tamu lain mundur jauh, seolah-olah mereka tidak mau berurusan dengan Ye Yunfei lagi. Karena kekuatan tempur mengerikan yang ditampilkan oleh Ye Yunfei dan lengan raksasa tadi membuat para tamu ini sedikit takut. Tanpa alasan, tidak ada yang mau memprovokasi kedua bintang jahat ini. Namun, tidak sampai setengah jam kemudian, Ye Yunfei tidak pernah muncul lagi. Pada saat ini, di kedalaman ruang, pada posisi tertentu, menara hantu digantung. Di dalam menara hantu, Ye Yunfei menemani orang tua dan adik perempuannya. Hu Miao juga berdiri di samping, memegang tangan Xiao Fei. Dalam beberapa hari terakhir, Hu Miao telah mengenal Xiao Fei dengan baik, dan hampir menjadi sahabat dekat Xiao Fei yang dapat berbicara tentang segalanya. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Melihat suami, putra dan putrinya di sisinya, Miao Ziqiong merasa ini adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Ibu, tubuhmu terluka dan meridianmu rusak, jadi kamu kehilangan kultivasi. Saya siap membantu Anda menyembuhkan luka Anda dan memulihkan kultivasi Anda. Petik 2, kata Ye Yunfei tiba-tiba. Kekuatan jiwa Ye Yunfei sudah merasakan situasi ibunya dengan jelas. Feier, bisakah kamu menyembuhkan lukaku dan memulihkan kultivasiku? Miao Ziqiong terkejut. Bibi, jangan khawatir. Cedera Anda seperti penyakit anak-anak bagi tuannya. Petik 2. Hu Miao tertawa. Benar-benar, Miao Ziqiong sedikit bersemangat. Dia secara alami ingin memulihkan kultivasinya. Ibu, jangan khawatir. Cedera kecilmu benar-benar bukan apa-apa bagiku. Saya yakin saya bisa memperbaikinya untuk Anda. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Kemudian, Ye Yunfei menemukan tempat yang sunyi di menara hantu dan memulai alkimia. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei memurnikan sejumlah pil. Bu, sekarang aku akan membantumu menyembuhkan lukamu. Anda duduk bersila, ambil dan sempurnakan ramuan yang saya berikan kepada Anda. Petik 2, kata Ye Yunfei. Oke, Miao Ziqiong duduk bersila. Ye Yunfei duduk berhadapan. Ye Yunfei ingin membantu ibunya menyembuhkan luka-lukanya. Ye Tianpeng, Hu Miao dan Xiao Fei berjalan jauh. Minum pil ini dulu. Ye Yunfei mengeluarkan ramuan merah yang memancarkan aroma harum, dan menyerahkannya kepada Miao Ziqiong. Miao Ziqiong mengambil ramuan itu dan langsung menelannya. Beberapa hari berikutnya, di bawah bimbingan Ye Yunfei, Miao Ziqiong meminum pil demi pil. Saat Miao Ziqiong mengambil obat mujarab, Ye Yunfei memperlihatkan tubuh Jiamu Qingdi, membentuk penutup pelindung berwarna biru yang menyelimuti Miao Ziqiong. Ini adalah energi esensi dari tubuh Jiamu Qingdi, yang dapat memastikan Miao Ziqiong tidak akan kewalahan dengan meminum terlalu banyak pil. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu di menara hantu. 5 hari kemudian, Bu, lukamu sudah sembuh semua. Sekarang, mulailah memulihkan alam spiritual Anda sebelumnya. Petik 2, kata Ye Yunfei. Ya, bersambung.